Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Nah, tadi si kakak udah bangun, tapi adiknya belum bangun. Jadi ini aku habis mandi. Jadi hari ini tuh aku bangunnya tuh agak siang karena tadi pas suami aku berangkat kerja aku tidur lagi. Tadi tuh anak aku juga dua-duanya masih pada tidur, jadi aku ikut tidur lagi deh. Nah, jadi di sini aku mau cerita gimana sih cara aku buat ngebagi waktu antara konten, ngurus rumah, terus ngurus dua anak juga. Karena aku tanpa bantuan siapa-siapa ya, aku cuma dibantu sama suami dan aku tuh jauh dari orang tua sama jauh dari mertua juga. Jadi di sini tuh bener-bener emang mandiri, nggak ada yang bantuin kecuali suami, nggak ada yang gantiin juga kecuali suami. Nah, jadi yang pertama awalnya nih ya, aku mau cerita dulu dari aku sehabis lahiran, karena dari situ aku belajar gimana caranya untuk membagi waktu. Waktu kemarin tuh aku membagi waktunya cuma ngurusin rumah sama ngurusin anak ya, enggak yang ngonten sih, cuma ngonten kayak sedikit-sedikit gitu yang untuk reels gitu doang, tapi itu kan cuma sebentar ya, berbeda sama konten yang sekarang nih, harus diedit, terus juga harus voice over, terus juga masih banyak lagi ya kan. Nah, jadi dari setelah lahiran itu aku kan langsung ke Tangerang ya, karena di sana tuh aku ada yang bantuin, terutama orang tua aku. Kenapa aku pulang ke Tangerang? Karena pas kemarin tuh seminggu setelah lahiran adik aku tuh kan nikahan, jadi aku di sana. Nah, jadi aku nggak mau ngobrolin itu, tapi aku mau ngobrolin gimana cara aku untuk membagi waktu ya kan. Nah, jadi yang pertama aku ngebagi waktunya. Kalau pagi nih biasanya aku ngasih jadwal untuk diri aku tuh cuci baju, terus juga cuci piring. Kalau misalnya cucian piring aku tuh numpuk. Cuci baju tuh setiap hari, karena di Tangerang pun aku nyuci baju tuh setiap hari gitu. Jadi emang udah biasa, udah jadi kebiasaan gitu nyuci baju setiap hari. Kalau misalkan nggak nyuci kayak gimana gitu, bakalan numpuk, jadi nanti malah lebih capek kalau misalkan ditumpuk. Jadi aku milih untuk nyuci tuh setiap hari. Pokoknya jadwal nyuci tuh kalau misalkan enggak pagi ya agak siangan, itu enggak apa-apa karena nyuci kan cuma di mesin cuci ya, jadi bisa dibarengin sama pekerjaan lainnya. Terus yang kedua itu aku harus udah mandi duluan, terus juga udah sarapan. Pokoknya itu sih yang paling penting, sarapan. Utamain dulu isi perut, soalnya butuh tenaga ya kan untuk ngurusin rumah, ngurusin anak-anak gitu, ngurusin konten juga ya kan. Yang namanya kita konten tuh butuh tenaga juga ya kan, mindah-mindahin kamera. Pokoknya utamain tuh diri kita sendiri dulu, baru deh kita ngurusin yang lain. Utama itu sarapan ya teman-teman, jangan lupa, jangan di skip, nanti yang ada kita malah emosi dan malah sakit. Jadi mendingan kita sarapan dulu ya. Nah, jadi selanjutnya itu baru deh aku ngurusin yang namanya anak aku nih, kayak mandiin, ngasih sarapan. Kalau sarapan tuh biasanya aku bareng-bareng berdua gitu sama anak aku yang pertama, karena suami aku tuh kalau misalkan nggak ada di rumah itu biasanya pagi-pagi tuh nggak sarapan di rumah, kadang juga sarapan sih, pokoknya tergantung akunya. Kalau misalnya aku siapin sarapan ya suami aku makan di rumah gitu, kalau misalnya enggak ya paling di tempat kerjanya gitu. Pokoknya sebisa mungkin kita utamain diri kita dulu, baru deh ngerjain pekerjaan lain. Nah, udah selesai ngurusin anak gitu, mandiin, kasih makan, terus baru deh ngerjain kerjaan lain lagi, kayak nyapu, ngepel gitu, terus beresin kasur ya kan.
Kalaupun masak, aku tuh ya masaknya ya agak siangan gitu juga. Dan masaknya juga yang enggak ribet-ribet. Pokoknya yang cuma kayak digoreng gitu, kayak misalkan ayam yang udah aku ungkep sebelumnya itu biasanya aku kayak gitu doang gitu. Kemarin tuh sempet kan aku masak beberapa hari, tapi sekarang tuh aku lebih ngutamain mendingan aku beli aja deh gitu biar lebih praktis. Kalau misalnya yang mau masak ya dijadwalin nih, misalkan masaknya jam 10 siang gitu baru masak, nggak apa-apa. Pokoknya kerjaan rumah tuh dibikin santai aja, kayak ngepel gitu kan. Ngepel kan bisa aja ya, nggak setiap hari. Terus juga kayak ngegosok, kita pilih nih baju mana yang setidaknya nggak terlalu lecek, ya nggak usah digosok gitu. Kalau misalkan yang lecek baru deh digosok, tapi berbeda ya kalau untuk baju kerja itu harus digosok. Nah, selanjutnya untuk ngedit video nih. Jadi biasanya tuh aku kelar konten ya sekitaran jam 10 sampai jam 11-an. Itu aku nggak masak ya teman-teman. Kalau misalkan masak mungkin sekitaran jam 1-an aku baru kelar konten. Nah, kalau untuk nge-record ya kita barengin gitu kan. Yang namanya kita nge-record ya kan emang sih butuh effort sedikit, kita pindah-pindahin kamera, tapi emang di situ tantangannya ya teman-teman. Dan untuk ngedit biasanya aku setelah selesai ngonten itu langsung aku edit, misalkan anak aku masih tidur gitu kan, soalnya anak aku kan masih bayi ya. Untuk si kakak tuh kan bisa main sendiri, jadi masih sih suka gangguin aku. Tapi kalau misalkan aku bilang aku lagi edit video, dia tuh main sendiri, kadang sambil aku ngedit video sambil aku temenin buat mainan gitu. Pokoknya kita nggak bagi waktu, gimana caranya biar satu kerjaan tuh kelar semua gitu loh teman-teman. Nah, udah selesai ngedit tuh baru deh makan gitu kan, makan siang sekitaran jam 12 atau jam 1-an aku tuh baru makan. Nah, dari situ baru deh aku voice over. Nah, habis voice over biasanya aku ngerjain kerjaan rumah yang nggak ke record gitu, kayak lipetin baju, terus juga ngepel, nyapu atau lain sebagainya gitu. Dan juga kadang kalau misalnya udah aku kerjain semua tuh ya udah gitu aku istirahat sama anak aku sambil main gitu kan. Karena pas aku ngedit juga itu aku mainnya enggak yang terlalu fokus gitu sama ngajak main anak aku. Jadi selebihnya kadang aku juga tidur gitu, gimana akunya aja sih, gimana anak akunya juga. Pokoknya kita nggak bagi waktu sebisa mungkin biar kitanya nggak keteteran gitu kan, apalagi punya bayi harus ngonten gitu dan harus ngurus rumah juga. Makanya kalau bisa tuh bikin jadwal, misal pagi ini tuh ngapain, jam segini tuh ngapain, kan bisa ya sambil kita record gitu. Ya sebisanya aja, semampunya aja untuk nge-record. Kalau aku sih ya kayak gini nih, semampunya aja aku nge-record. Kalau misalkan ya bisa aku nge-record ya aku record gitu. Kalau misalkan nggak bisa aku record, agak ribet gitu misalkan pekerjaannya, ya udah gitu nggak aku record. Nah, untuk voice over gitu gimana caranya aku nggak ada suara anak aku gitu. Biasanya aku nge voice over tuh di depan TV, dan anak-anak aku tuh ada di kamar gitu, dan pintunya tuh agak sedikit ditutup gitu biar nggak terlalu bising juga. Dan di aplikasi editnya juga ada pengurangan bising gitu, jadi ya alhamdulillahnya sedikit berkurang suara bisingnya itu. Nah, kalau aku kayak gitu teman-teman. Nah, jadi tipsnya dari aku ya pokoknya dijadwalin aja untuk pekerjaan rumahnya. Jadi aku sih nggak ambil pusing ya untuk kerjaan rumah, aku kerjain aja sekelarnya dan sewaktunya gitu. Kalau misalkan aku ya capek, ya udah aku tunda, nggak aku kerjain juga kadang malahan. Jadi ya aku nggak ambil pusing daripada nanti aku kecapean, aku sakit gitu. Jadi mending ya udah aku kerjain sebisa aku, nggak yang namanya aku
tuntut untuk ngerjain sesuatu harus di waktu itu juga, enggak. Oke deh, segitu aja videoku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku, tips dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.